Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ego. Seperti biasa, kali ini saya akan membahas tentang permasalahan yang ada di perbankan. Kali ini permasalahannya kartu kredit. Jadi saya ingatkan di sini, hati-hati menunggak kartu kredit. Nanti rekeningnya bisa diblokir. Supaya Anda memahaminya, jangan sampai video saya ini di-skip ya. Dan jangan lupa juga video saya ini di-subscribe dan dikasih like. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana pihak bank bisa mendebet dan memblokir rekening nasabah. Yang bisa didebet itu rekening dari bank yang bersangkutan. Yang pertama, yang bisa dilakukan debet itu adalah nasabahnya langsung. Selain nasabah tidak boleh. Ataukah rekening istri, anak, suami itu tidak boleh. Harus satu nama. Yang kedua, rekening yang bisa diblokir itu rekening yang sama dengan kartu kredit. Misalnya, kalian menunggak kartu kredit bank A dan kalian punya rekening bank A juga. Nah, itu bisa dilakukan debet dan bisa dilakukan blokir. Selain bank itu nggak bisa. Tapi kalau ada namanya debt collector, bilang bisa mendebet rekening dari bank lain-lain, bank macam-macam, itu kan hanya menakut-nakuti kalian aja. Jadi nggak usah didengarkan juga. Namanya debt collector kan bisa aja. Yang penting kalian itu takut. Kalau takut, kalian akan bayar. Nggak ada yang lain. Nah, kenapa namanya bank bisa melakukan debet rekening? Kita akan flashback ke belakang. Pernah terjadi permasalahan seperti ini. Bank memblokir dana dari rekening nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan dilakukan debet paksa. Jadi pihak nasabahnya itu melakukan penuntutan ke pihak bank. Pada awalnya nasabah itu menang dalam tuntutan itu. Dikarenakan nasabahnya itu menang, jadi banknya kalah. Nah, pihak bank tentu saja mereka melakukan banding. Dalam kondisi banding ini, bank menang. Jadi masalah debet rekening ini bisa dilakukan. Kondisi seperti ini, kejadian seperti ini sudah terjadi lebih dari satu kali. Maksudnya pernah terjadi namanya saling tuntut antara nasabah dan pihak bank. Jadi nasabahnya kalah. Untuk bicara lain-lainnya, itu masalah hukum dan ahli hukum lah yang bisa menjawabnya itu. Yang jelas pernah terjadi seperti ini dan nasabah itu kalah. Jadi kondisi seperti ini jangan sampai terjadi sama kalian. Hindari aja lah. Kalau menunggak kartu kredit bank A, ada rekening bank A, pindahkan. Pindahkan rekeningnya. Uangnya itu dipindahkan. Kalau rekeningnya nggak usah dipindahkan. Itu yang paling aman. Kalau ada yang mau transaksi atau kalian ada bisnis yang lain, pindahkan ke rekening bank lain. Nah, ada masalah lagi. Apabila kalian itu payroll, ini gajinya ditransfer ke bank yang bersangkutan, yang kalian menunggak itu, berarti bisa jadi kalian akan didebet. Terus bagaimana solusinya? Di sini ada beberapa solusi. Dan kalian bisa tinggal pilih solusi yang mana kalian inginkan. Yang pertama, kalau kalian masih punya kemampuan, kalian mengajukan namanya restruktur. Jadikan tagihan itu, tagihan kartu kredit, jadikan cicilan tetap. Dan cicilannya itu disesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau cicilannya itu masih tidak sesuai dengan kemampuan kalian, saya rasa ditolak aja. Tidak perlu melakukan restruktur. Itu akan jadi masalah lagi. Masalah baru. Yang kedua, kalian melakukan pindah payroll. Kalau kalian punya rekening gajinya itu di bank yang sama, pindah payroll. Bagaimana caranya? Ya kalian mengajukan permohonan ke pihak HRD lah, istilah ini HRD. Kalau perusahaan-perusahaan ini namanya apa ya? Oh, personalia atau bagian keuangan. Kalian menghadap. Pak, Ibu, saya punya permasalahan seperti ini. Jadi saya mau pindahkan ke rekening bank lain. Payrollnya bisa nggak ditransfer ke bank lain? Biasanya pihak perusahaan itu punya second way out. Ada payrollnya itu di bank lain, ada dua pilihan, bank A atau bank B. Tapi kalau pihak perusahaan itu hanya memiliki satu payroll, maksudnya satu bank,
kalian nego lagi. Kalau seperti itu bisa nggak saya ambil gaji itu secara manual? Bicaranya dari hati ke hati lah. Jangan pula kalian hanya melalui telepon ke HRD-nya itu, tolong dipindahkan rekening. Emang kalian itu siapa? Kalian bos. HRD-nya itu bawahan kalian. Kan nggak mungkin juga. Di sini ada etika ya. Etika itu harus dipenuhi supaya enak komunikasi antara pihak HRD-nya dengan kalian. Itu kalau payroll. Kalau tidak payroll, semua rekeningnya itu pindahkan ke bank lain. Ya, seperti saya bilang tadi, semua transaksi pindahkan dulu. Semua tabungan pindahkan dulu. Nah, itu solusi yang lain. Nah, ada jalan lain lagi. Kalian mengajukan permohonan untuk dilakukan penundaan cicilan. Kebetulan kondisi sekarang ini kan wabah COVID. Jadi ada namanya kebijaksanaan untuk dilakukan penangguhan cicilan. Memang stimulus yang diberikan pemerintah itu ada. Tapi yang harus kalian ingat bahwa stimulus itu dikembalikan, kebijakan atau keputusan itu dikembalikan ke kreditur. Jadi pihak bank menentukan disetujui atau tidak, bank yang berhak 100%. Jadi jangan pula kalian misalnya ditolak, kalian marah-marah. Nggak bagus juga. Tetap di sini kita beretika ya. Etikanya itu harus kalian utamakan. Nah, ada masalah lain. Kapan saatnya rekening kalian itu diblokir atau dilakukan debit paksa untuk membayar cicilan kalian? Biasanya ya, kondisi ini bisa didebit paksa pada saat setelah 3 bulan kalian menunggak. Jadi masuk bulan keempat itu akan didebit paksa. Pertama diblokir dulu, setelah diblokir langsung didebit paksa untuk membayar tunggakan yang ada. Makanya saya bilang itu harus dipindahkan, ya kan? Untuk sementara waktu aja. Setelah kalian sudah punya uang nanti, kalian sudah sanggup, sudah normal lagi kondisi keuangan kalian, kalian bayar semuanya, kalian lunaskan. Ya kan? Jadi jangan bingung-bingung juga. Kalau ada masalah lain lagi, nanti kita bisa diskusi. Kalau ada yang ingin konsultasi, silakan melalui telepon. Ada nomor telepon saya di profile ya. Lihat di channel YouTube saya itu, nanti ada namanya About. Tentang. Di sana ada profil saya dan nomor telepon saya ada di sana. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.